Selamat malam Bapak dan teman-teman. Sebelum kita mulai perkuliahan kita malam ini, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Sandra. Ya, pertemuan pertama seperti biasa. Jadi kalau saya mulai di pertemuan pertama ini adalah sangat penting karena di sini akan diberikan penjelasan tentang rencana pembelajaran semester. Jadi 16 kali pertemuan ini seperti apa. Nah, kemudian juga akan dijelaskan tentang bagaimana atur main dalam pembelajaran ini yang disebut dengan kontrak belajar. Nanti akan diberi penjelasan baik mengenai sistem pembelajarannya, kemudian mengenai sistem penilaiannya, aspek apa saja yang dinilai seperti itu akan dijelaskan. Sehingga nanti setiap peserta itu sudah paham. Jadi kalau mengikuti pembelajaran metodologi ilmu pemerintahan ini, ingin mendapatkan nilai yang baik, apa yang harus dilakukan seperti itu, supaya nantinya hasilnya maksimal. Saya akan mulai saja. Jadi yang pertama adalah tentang rencana pembelajaran semester dari mata kuliah metodologi ilmu pemerintahan. Jadi seperti ini. Saya tidak akan menjelaskan secara detail. Nanti Anda bisa baca, cermati. Ini sudah saya upload seminggu sebelumnya di LMS. Seperti itu. Jadi sekedar gambaran, jadi ini RPS ini menyesuaikan dengan capaian pembelajaran lulusan program studi. Jadi apa yang diberikan dalam mata kuliah ini harus mendukung nantinya capaian dalam lulusan program studi. Kemudian juga harus mendukung capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan dalam mata kuliah ini. Nah, tapi saya tidak detail baca, silakan Anda baca kemudian di LMS seperti itu. Nah, kemudian deskripsi atau penjelasan singkat. Jadi mata kuliah MIP ini adalah untuk membentuk jadi peserta didik menjadi manusia yang memiliki pemahaman tentang ilmu pemerintahan sebagai ilmu pengetahuan. Nah, ini maksudnya bagaimana kita bisa sebagai seorang calon sarjana ilmu pemerintahan itu yang menguasai ilmu pemerintahan. Kalau dulu masih ingat di semester 1, saya menekankan sekali tentang tiga aspek dalam ilmu pengetahuan, yaitu aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi, itu yang kemudian merupakan juga aspek dari ilmu pemerintahan. Jadi dalam metodologi ilmu pemerintahan itu yang kita akan pelajari. Nah, kemudian juga akan bahas jadi tentang disiplin ilmu, data politik, tentu analisis politik atau pemerintahan, pendekatan dan teori-teori dalam yang dimiliki oleh ilmu pemerintahan. Sehingga nantinya akan bisa dipergunakan sebagai alat, ya, metode untuk mengembangkan ilmu dalam kaitan dengan riset yang dilakukan. Nah, mata kuliah ini sangat berkaitan dengan kapita selekta pemerintahan. Ya, kalau sore kebetulan dia ampuh oleh Ibu Diah, buka prodi. Kalau pagi saya memegang keduanya, jadi sangat berkaitan. Nah, kapita selekta itu adalah untuk bagaimana kita bisa menemukan topik-topik yang aktual, kontemporer dari ilmu pemerintahan yang bisa dijadikan untuk topik dalam kaitan dengan usulan proposal dalam penelitian akhir, penelitian skripsi saya nantinya. Nah, ini materinya. Jadi ada 14 materi yang akan direncanakan dalam pembelajaran ini. Dari ilmu pemerintahan sebagai ilmu sampai kemudian bagaimana pengembangan konsep dan teori pemerintahan. Jadi rencana pertemuannya adalah 14 kali. Sedangkan 2
pertemuan itu adalah untuk UTS dan UAS. Jadi ada 16 kali pertemuan. Nah, ini buku-buku utamanya, jadi referensinya ini. Dan kemudian pendukungnya adalah seperti ini, referensi utama, ini kemudian pendukung, dan kemudian sistem pembelajarannya. Nah, ini saya rinci. Jadi pertemuan pertama bagaimana kemampuan akhir yang direncanakan, bahan kajiannya, bentuk metodenya, ini sudah dibuat semua seperti itu. Silakan dipelajari sampai dengan pertemuan ke-14, ya 14 seperti itu. Jadi pertemuan 15, nah ini 15 karena 8-nya adalah UTS. Jadi pertemuan ke-8 itu UTS dan pertemuan ke-16 itu UAS seperti itu. Nah, itu gambaran singkatnya. Jadi silakan nanti adik-adik download atau unduh di LMS, kemudian pelajari seperti itu. Nah, kemudian mengenai kontrak belajar, nah ini juga penting sekali. Jadi supaya paham bagaimana kemudian mengikuti pembelajaran ini. Nah, mata kuliahnya namanya adalah metodologi ilmu pemerintahan. Jadi kodenya sekian. Wah, ini masih salah. Ya, ini semester genap. Kemudian jumlah SKS-nya adalah 3 SKS. Kemudian pertemuan yang detail 16, jadi 14 kali pembelajaran dan 2 kali ujian, UTS dan UAS. Kemudian prasyaratnya tidak ada, nilainya bersifat kumulatif, artinya gabungan antara aspek yang satu dengan yang lain. Nah, yang perlu dicatat adalah remedi itu hanya diberikan pada yang mendapatkan hanya nilai C dan D saja. Jadi yang B menurut untuk kemudian perbaikan, tidak usah. Jadi B itu udah ya lumayan bagus. Jadi tidak perlu untuk kemudian remedi lagi. Nah, apa yang ingin dicapai? Jadi seperti yang saya sampaikan dalam RPS tadi, rencana pembelajaran semester. Jadi setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa akan mampu memahami dan bisa menerima secara positif, memilih dasar-dasar penggunaan metode yang tepat sebagai kerangka pemikiran untuk menganalisis berbagai isu dan permasalahan politik dan pemerintahan kontemporer. Jadi bisa menggunakan metodenya dan punya dasar. Jadi tidak asal pilih. Biasanya kan kemudian ketika melakukan riset, kamu metodenya apa? Aku kualitatif. Kamu kualitatif. Oh, kamu pergunakan kualitatif? Ya, karena senang aja. Nah, sulit. Itu tidak logis ya, tidak alasan. Harus dimulai dengan pemaham tentang filsafat masing-masing. Paradigma keilmuannya. Jadi yang kuantitatif punya paradigma keilmuannya, yang kualitatif juga punya seperti itu, yang mix itu biasanya punya juga. Jadi harus dimulai dari sana pemahaman tentang metodenya. Nah, ini deskripsi atau gambaran mata kuliahnya sudah saya sampaikan tadi. Jadi intinya adalah bagaimana memahami tentang ilmu pemerintahan sebagai suatu ilmu. Tentu aspek-aspek keilmuan yang sudah saja berikan penjelasan di semester 1 dalam mata kuliah filsafat ini, jadi objektif, kemudian metodik, kemudian universal seperti itu, ada sistematikanya sendiri. Itu harus masuk juga dalam ranah ilmu pemerintahan. Nah, apa saja yang diberikan dalam mata kuliah ini? Jadi selama 16 pertemuan yang direncanakan, ini materinya sudah diberikan. Nah, yang perlu diperhatikan yang saya warnai kuning. Ya, Anda lihat mulai dari pertemuan ke-4, ke-6, ke-8, 10,
12, 14, 16, itu pertemuan genap, mulai dengan pertemuan keempat itu sudah ada. Ada penugasan yang perlu diperhatikan. Pertemuan keempat, saya akan memberikan kuis yang pertama. Ya, pertemuan keempat. Jadi pada akhir pembelajaran keempat, selalu ada kuisnya di LMS. Kemudian pertemuan keenam, itu sudah ada tugas yang pertama. Nah, nanti tugasnya apa? Jadi saya akan berikan di pertemuan ke-6. Pertemuan ke-8 itu TS. Ya, ini merupakan jadwal dari fakultas. Nah, pertemuan ke-10, ini diberikan kesempatan kedua untuk kuis bagi yang belum ikut di pertemuan keempat. Jadi bisa mengikuti kuis di pertemuan ke-10. Kemudian pertemuan ke-12 itu adalah tugas. Tugas yang kedua yang diberikan kepada mereka yang belum membuat tugas di pertemuan ke-6. Jadi bisa melakukan remedi atau tugas ulang, itu membuat tugas di pertemuan ke-12. Nah, kemudian pada pertemuan 14, jadi bagi yang belum mengikuti UTS di pertemuan ke-8, jadi bisa mengikuti di pertemuan ke-14. Kemudian pertemuan ke-16 itu adalah ujian akhir semester. Jadi sudah terjadwal di fakultas. Nah, selesai UAS itu biasanya selesainya hari Kamis, hari Jumat atau Sabtu, saya kembali memberikan kesempatan terakhir. Jadi kesempatan kuis yang ketiga, kemudian kesempatan UTS yang ketiga, kesempatan tugas yang ketiga, dan kesempatan UAS yang kedua bagi semuanya. Jadi yang belum, mungkin ada yang masih kurang, salah satu UTS, UAS, kemudian tugas, kemudian UAS-nya mungkin belum. Nah, saya berikan kesempatan. Kalau tidak hari Jumat, hari Sabtu biasanya. Jadi setelah semua UAS itu berakhir. Nah, sehingga minggu depannya, mungkin hari Senin atau Selasa, saya biasanya udah mengumumkan nilai dan mengumumkan yang memperoleh peringkat ya 1, 2, 3 di kelas dan 1, 2, 3 umum. Umum maksudnya adalah semua kelas yang saya ampu itu saya pilih juara umumnya. Jadi dari juara ranking peringkat 1 di masing-masing kelas pagi dan sore itu nanti akan dimunculkan 3 peringkat, juara 1, 2, dan 3 umum ya. Dan biasanya saya berikan penghargaan. Nah, untuk yang juara umum biasa ada tambahan. Jadi kalau masih saya punya buku yang saya tulis itu biasa saya berikan. Khusus bagi yang juara umum 1, 2, dan 3. Ini sudah saya lakukan dari sekian tahun yang lalu untuk memotivasi mahasiswa untuk bisa belajar dengan baik. Nah, ini referensinya sama dengan di RPS tadi. Jadi ini nanti silakan dicari bukunya, dan kemudian tidak harus semua, tetapi paling tidak Anda punya referensi nanti, karena buku ini akan sangat bermanfaat sekali untuk nanti dalam pembuatan proposal di tugas kapita misalnya. Dan yang saya berikan, jadi link repository dan kemudian buku beberapa e-book yang ada itu juga bagus ketika nanti memilih tema-tema seputar itu. Jadi saya biasanya mulai pemerintahan desa, dualitas desa di Bali, kemudian masalah demokrasi, seperti itu yang sering saya tulis dalam kaitan dengan riset. Nah, kemudian metode pembelajaran, jadi saya lebih nyaman sebetulnya ya menggunakan model daring ini, tapi nanti ya mudah-mudahan musim sudah berganti bagus menjadi tidak hujan-hujan, jadi sekali-kali kita bisa offline di kampus sebenarnya. Nah, tugas-tugas ini nanti akan diumumkan
apakah bentuknya review buku ataukah membuat paper yang terkait dengan metodologi, itu nanti kita sepakati di pertemuan ke-6. Nah, ini yang penting. Jadi aspek apa saja yang dinilai dalam mata kuliah ini. Jadi saya mempergunakan sekarang 7 aspek penilaian. Jadi ada tambahan 1 aspek, yaitu sikap. Yang semester lalu, mungkin ada semester 1, saya belum memasukkan sikap ini. Tapi sekarang saya masuk sikap. Bahkan ini menjadi porsi yang terbesar, yaitu 20%. Nah, kenapa saya menekankan sikap? Ya, karena memang dari dikti itu melakukan penilaian terhadap sikap. Bukan hanya kepintarannya, tapi sikap dalam kaitan dengan mata kuliah. Mengikuti mata kuliah itu juga harus diperhatikan. Nah, sikap ini saya dapatkan dari aspek menghadiri pembelajaran. Jadi hadir dalam mata kuliah dan partisipasinya. Jadi 2 aspek yang pertama, ini kemudian saya gabungkan bagi 2 ini mendapatkan nilai sikap. Jadi kehadiran itu, jadi menurut saya aspek disiplinnya itu ada di sana. Jadi seorang yang tidak hadir saja itu sudah menandakan bahwa dia tidak disiplin. Dia tidak bersikap disiplin. Nah, kemudian keaktifan partisipasi itu biasanya di Zoom dan juga di LMS, terutama di LMS seperti itu memperlihatkan sikap komitmennya pada pembelajaran. Jadi akan kelihatan. Jadi peserta kuliah yang hanya mengandalkan ya sekedarnya, kemudian tidak berpartisipasi dalam forum pembahasan materi pembelajaran yang saya buat di LMS, itu akan menentukan nilai sikapnya seperti itu. Ya. Nah, ini berarti presensi atau kehadiran 10%. Kemudian aktivitas atau partisipasi, jadi dalam diskusi dalam forum, itu bisa meringkas materi yang diberikan pada hari itu, kemudian mendiskusikan, bertanya, menjawab, itu 15%. Kemudian tugas 15%. Kemudian kuis, jadi bukan kuis mingguan ini. Kuis ini akan diberikan pada pertemuan ke-4 dan pertemuan ke-10. Jadi 2 kali diberikan. Kemudian sikap 20%, jadi yang terbesar ini. Dan ini didapatkan otomatis. Jadi kalau mereka hadir, sering hadir, terutama kaitan dengan kehadiran di Zoom dan LMS, itu pasti kemudian nilainya akan baik. Apalagi kemudian hadir berpartisipasi. Jadi ini akan sekaligus, kalau ini tinggi nilainya hadir dengan partisipasi, otomatis sikapnya akan tinggi. Kemudian UTS 15%, UAS 15%. Nah, saya ingin tahu, Korti di kelas ini siapa sekarang? Kortinya. Siapa yang menjadi Korti? Koordinator tingkat. Dia, Pak. Ya? Dia. Oh, sekarang nggak hadir. Nggak ada hadir, Pak. Nggak hadir, Pak. Iya, nanti tolong dikasih tahu. Jadi saya ingin memadukan, ini yang sering terjadi dalam pembelajaran daring. Jadi hanya hadir di LMS, tapi tidak hadir di Zoom. Dia absen di LMS, tapi tidak hadir di Zoom. Nah, yang saya inginkan adalah, jadi pembelajaran dalam konteks apalagi dilakukan secara daring ini harus kemudian menghadiri Zoom. Sebab itu yang terpenting. Tanpa hadir dalam Zoom, itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi absensi itu utamanya itu harus keduanya. Jadi nanti tolong sampaikan kepada dia selaku kortinya agar mengabsen juga
temannya yang hadir pada saat tatap muka di Zoom. Dan karena sekarang tidak hadir, mungkin Sanca atau Soleha itu bisa kemudian membantu. Jadi mencatat yang hadir sekarang ini mungkin berapa, 8 atau 9 ya, dicatat yang hadir sekarang ini, kemudian itu saya pakai sebagai dasar untuk kehadiran nanti. Jadi yang hanya kemudian mencatatkan di Zoom, kemudian tanpa kehadiran dipencatatkan di LMS tanpa hadir di Zoom, itu mungkin tidak akan saya lakukan. Jadi di Zoom yang lebih utama. Gitu. Ya, tolong Sanca atau Aminitus nanti bisa mencatatkan, kemudian kirim di grup itu seperti itu nama-nama yang hadir di Zoom. Ya. Nah, ini bobotnya. Jadi rentang dan bobot nilainya ini sama dengan semester lalu. Gitu. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan nilai A itu harus nilai kumulatifnya dari gabungan dari ini, absensi dan semua 7 aspek ini harus mencapai nilai 80 lebih. 80,01 paling tidak. Baru mendapatkan nilai A. Kalau 80 saja ini masih AB. Gitu ya. Nah, ini rentang dan bobot nilainya. Dan nanti jadi kontrak belajar ini harus ditandatangani oleh Korpi. Nanti dalam pertemuan offline saya printkan untuk bisa minta Korpinya sebagai wakil menandatangani ini. Seperti itu. Nah, kemudian ini contoh dari apa namanya? Ya. Ya. Bagaimana kemajuan pembelajarannya? Jadi bisa kita lihat seperti ini. Ya. Ya, ini adalah formatnya. Mungkin sudah semester lalu sudah saya terapkan juga di apa namanya, filsafat ilmu ya, di semester 1 seperti itu. Jadi ini akan apa namanya, ini nama aspek penilaiannya ada 7 seperti saya ungkap tadi berdasarkan persentase seperti tadi. Nah, nanti kalau sudah terisi, jadi dalam pertemuan pertama saja, ini adalah contoh di kelas pagi ya. Jadi sudah ada perubahan. Kalau mereka hadir, jadi hadir di sini, kemudian angkanya ada hadirnya, kemudian aktif ini sudah bisa kemudian menambah nilai. Kemudian aktif dengan absen ini kemudian akan juga berdampak pada sikap. Gitu. Nah, sehingga kehadiran 1 kali saja itu sudah ada yang tertinggi ini bisa mencapai 25,1. Pada hari pertama saja sudah mendapat nilai 25,1 seperti itu. Ya. Jadi yang bisa memanfaatkan dengan baik itu akan bagus, tapi kemudian kalau yang pasif saja tidak hadir, kemudian otomatis nilai absensi kosong, otomatis tidak ada kesempatan untuk keaktifan, nah otomatis nilai sikap juga 0, sehingga ya 0.
Jadi ini akan berakumulasi sedemikian sehingga makin aktif seorang dalam kegiatan kuliah ini akan mampu memperoleh nilai yang makin baik juga. Nah, ini di kemajuan pembelajaran, capaian pembelajaran. Jadi KCP yang ini akan tiap habis mata kuliah, habis pembelajaran itu selalu saya update. Ya, sehingga nilainya setiap minggu itu berubah seperti itu. Baik, untuk RPS, untuk kontrak belajar, untuk kemudian kemajuan capaian pembelajaran itu mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Jadi supaya Anda jelas mengikuti mata kuliah ini, nah kemudian juga nanti tidak ada semacam komplain tertentu kenapa saya kok tidak diberi kesempatan untuk misalnya untuk kuis, demikian. Kenapa saya tidak tahu ada kesempatan untuk kuis seperti itu? Ya, silakan. Silakan kalau ada yang masih belum jelas. Silakan. Nah, jelas apa diterima, jelas semua. Nanti supaya tidak dibuka saja jadi kameranya supaya bisa interaktif. Jadi saya selalu mengharapkan jadi melakukan kuliah ini secara kelihatan interaktif. Lebih bagus kalau kamera dibuka, sebab kalau kamera tutup itu seperti saya ngomong sendiri saja, tidak ada respon seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi mengenai RPS-nya, rencana pembelajaran semester yang saya jelaskan tadi, itu menyangkut baik mengenai materi pembelajaran, kemudian referensi, kemudian kontrak pelajaran yang menyangkut sistem penilaiannya, dan lain sebagainya. Bila ada yang masih perlu ditanyakan, silakan. Sebelum selanjutkan ke materi. Saya ada, Pak. Ya, silakan. 16 kali pertemuan itu belum dihitung sama libur nasional, Pak, ya? Kalau saya biasanya kalau libur bertepatan dengan hari perkuliahan, pembelajaran itu yang di LMS itu saya tetapkan hanya kemudian tidak mengadakan pertemuan Zoom. Bisa dipahami. Jadi pembelajaran tetap berjalan, cuma tidak ada pertemuan tatap muka seperti Zoom ini. Jadi itu dihitung, jadi masih tetap Anda mengabsen seperti itu dan tidak ada penugasan, atau kalau ada penugasan dipindahkan hari lain seperti itu. Nah, sehingga dalam pembelajaran saya itu tetap sudah berjumlah 16. Tidak mungkin akan kurang. 16 kali, ya. Cuma ya yang bertepatan dengan tanggal merah itu kemudian tidak diadakan pertemuan Zoom seperti ini. Materi tetap diberikan. Jadi materi tetap diberikan tapi di LMS. Kemudian forum tetap diberikan kesempatan. Jadi mendiskusikan forum. Cuma penjelasan melalui Zoom ini ya untuk menghormati mungkin ada hari suci agama tertentu. Jadi pembelajaran melalui Zoom ini ditiadakan. Tapi pembelajaran di LMS itu tetap diadakan. Nah, karena saya menyusun
program pelajaran itu tiap minggu di LMS itu sudah otomatis. Jadi saya sekarang itu sudah menyusun 16 kali pertemuan itu, sudah tahu kira-kira berakhirnya kapan. Jadi sekitar bulan Juni akhir itu sudah selesai pembelajaran ini. Ya, begitu, sehingga saya tidak memundurkan lagi, sebab kalau memundurkan satu pelajaran itu mengganggu jadwal yang lain juga, termasuk jadwal yang ada itu efek domino, ikut juga terlibat. Nah, biasanya kalau dalam mata kuliah yang saya ampu itu biasanya selesai itu lebih cepat. Jadi ada waktu mungkin 2 minggu, 3 minggu, yang lainnya masih berlangsung, mungkin kita sudah selesai, sehingga ada bisa dilakukan pembenahan, memberikan kesempatan untuk kelengkapan pembelajaran dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan. Atau mungkin kalau bila mana perlu dilakukan tambahan. Ya, bisa dilakukan. Jadi bisa lebih dari 16 kali. Seperti itu. Ya, Aminitus bisa dipahami? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, silakan yang lain. Nah, dalam mata kuliah ini mungkin yang perlu saya sampaikan bahwa ini sangat berkait dengan mata kuliah sebelumnya. Jadi metode penelitian sosial, kemudian mata kuliah analisis kuantitatif, kemudian analisis kualitatif. Nah, itu semuanya berkaitan, sehingga materi yang diberikan dalam mata kuliah itu, ketiga metode itu, metode dan sosial, kualitatif dan kuantitatif, itu akan dipergunakan juga dalam mata kuliah ini. Jadi akan direpres, jadi disegarkan kembali ingatan. Jadi metode penelitian sosial, kualitatif, dan studi. Ya, baik, kalau tidak ada, jadi saya akan lanjutkan dengan materi pembelajaran ini. Ini masih 4 menit waktu di Zoom, jadi nanti kalau waktunya habis, silakan gabung melalui link yang diberikan oleh fakultas yang sudah saya share di grup seperti itu. Ya, ini materi kita. Jadi materi pertama itu ilmu pemerintahan sebagai suatu ilmu. Jadi ini bagaimana menempatkan ilmu pemerintahan itu biar kita kemudian bisa memaham bahwa ilmu pemerintahan itu merupakan ilmu. Jadi prasyarat ilmu juga harus bisa diberlakukan dalam ilmu pemerintahan. Jadi dalam konteks metodologi, ketika dimasukkan dalam filsafat itu harus kita tahu. Jadi masalah dalam ilmu pemerintahan itu apa, atau isu-isu apa. Kemudian bagaimana perkembangan ilmu pemerintahan itu. Kemudian metodenya bagaimana seperti itu. Jadi 3 aspek itu harus kemudian dipahami betul. Jadi kaitan dengan apa yang saya berikan pada semester 1 dalam mata kuliah filsafat ilmu. Jadi masalah, topik, isu itu adalah lokus fokus dari ilmu pemerintahan, itu merupakan ontologinya. Jadi nanti kalau Anda membuat judul penelitian, itu dimulai dengan topik, riset itu adalah mempersalahkan ontologinya. Apa sih cakupan bidang pemerintah? Apa sih lokus fokus dari ilmu pemerintahan? Apa yang membedakan ilmu pemerintahan dengan bidang kajian dari administrasi publik misalnya? Nah itu.
Jadi itu ontologi. Ketika kemudian membahas tentang perkembangan ilmu, metodologi, itu berkait dengan epistemologi, metodenya. Nah, kemudian kalau kita sampai kepada manfaatnya, kegunaannya, itu adalah pada aksiologinya. Itu lihat kembali catatan atau file filsafat ilmu di semester 1. Nah, eksistensi ilmu, jadi ilmu itu terus berkembang, terus diperbarui. Karena apa? Masalah dalam hidup ini akan terus berkembang pula. Dengan demikian akan suatu ilmu itu bisa dikatakan eksis kalau dia seperti istilah Thomas Kuhn mengalami revolusi keilmuan. Jadi ada perubahan besar di dalam dirinya sehingga ilmu itu kemudian menemukan hal baru dan bisa mengikuti perkembangan. Dan kemudian ini juga terkait dengan perubahan dalam paradigma penelitiannya seperti itu. Nah, yang perlu dipahami adalah setiap ilmu punya metodologi sendiri-sendiri. Jadi ilmu pemerintahan itu punya karakteristik metodenya yang berbeda dengan misalnya dengan ekonomi, yang berbeda dengan misalnya dengan antropologi. Nah, ekonomi itu lebih cenderung menggunakan statistik, jadi pendekatan positivistik dengan kuantitatif. Sedangkan rekan-rekan di antropologi lebih dominan menggunakan kualitatif. Nah, kita sebetulnya memadukan bisa kuantitatif, bisa kualitatif, bisa kemudian mencampur atau mix metode. Nah, kemudian perkembangan disiplin ilmu pengetahuan bergantung pada metodologi. Nah, inilah perlunya metodologi ilmu pengetahuan dipelajari. Jadi, metodologi itu adalah semacam alat. Jadi, alat itu